Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita bertemu lagi di podcast Mamunda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, pada kesempatan ini kita telah memasuki episode yang ke-25 bersama narasumber yang luar biasa, yaitu Bapak Fajar. Nah, kita nanti akan berbincang-bincang dengan beliau, tapi sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan bagi adik-adik yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, jika berminat bisa melanjutkannya ke ITBM, Institut Teknologi Bisnis Muhammadiyah. Nah, untuk info lebih lanjutnya nanti bisa dilihat di websitenya dan juga di media sosial yang ada seperti di Facebook, Instagram, dan di Twitternya. Oke, kita kembali ke Pak Fajar. Halo Bapak, bagaimana kabarnya? Halo Bu, alhamdulillah kabar saya sehat-sehat saja. Sehat. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, ini sedikit nih Pak tema kita pada kesempatan ini, yaitu Semarak PPDB yang sekarang ini sedang kita gaungkan juga, serta nanti mengenai musren sedikit. Saya akan bertanya bagaimana harapan Bapak kepada Ketua PRIPM yang nantinya akan terpilih di tanggal 4 dan 5 Maret 2023. Nah, pertanyaan pertama ini Pak, bagaimana agenda PPDB SMA Muhammadiyah 2 Singaraja, sudah sejauh mana yang dilakukan? Oke, Bu Bunga, saya akan menyapa sahabat podcast dimanapun berada. Apa kabar sahabat podcast SMA Muhammadiyah 2 Singaraja dan lain sebagainya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Yang telah tadi disampaikan oleh Bu Bunga, kawan-kawan semuanya, kebetulan kami bagian dari kehumasan. Iya. Sejauh ini sejak tahun lalu 2022 yang kemudian kita sudah memasuki 2023. Kita sudah melakukan di PPDB di tahun ajaran baru 2023-2024. Ya. Itu sebelum kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, alhamdulillah kita sudah menggerilya beberapa promosi melalui flyer lewat media sosial yang kita miliki di fanspage Bu nggih, di fanspage, kemudian ada juga di Instagram, ada juga di YouTube yang kita punyai melalui profil sekolah dalam bentuk video. Oke. Kemudian alhamdulillah di bulan Februari 2023 kemarin kita sudah melakukan kunjungan sosialisasi. Jadi ya kita istilahkan secara sederhana safari sosialisasi nih di beberapa sekolah yang ada di Buleleng. Alhamdulillah untuk yang pertama kita sudah mengadakan silaturahmi plus sosialisasi di SMP atau MTS. Yang pertama kita lakukan di tetangga sebelah kita. Waktu itu kita melakukan di SMP Muhammadiyah 2 Singaraja. Itu untuk sesi yang pertama sosialisasi. Alhamdulillah mereka welcome, menyambut dengan baik. Kemudian sosialisasi untuk kunjungan berikutnya kita melakukan di MTS atau FIK. Ya, kebetulan dengan tim ya, saya dengan Bu Bunga waktu itu bersamaan dengan yang diamanai untuk tahun ini sebagai ketua PPDB adalah Bapak Ansor, sehingga kita bersamaan ke sana untuk melakukan sosialisasi di waktu itu di MTS atau FIK, kebetulan di wilayah Buleleng sini Bu. Kemudian kita mengarah ke agak lumayan jauh. Ini sosialisasi yang pertama yang arahnya agak lumayan jauh itu di daerah Tegalingga, yaitu kita bertemu dengan sekolah MTS Al Khairiyah. Nah, seperti itu. Oh maaf, sebelum ke MTS Al Khairiyah kita ada yang lebih jauh juga. Waktu itu Bu ya. Kita ke arah Pegayaman. Jadi sahabat podcast, mungkin sahabat podcast sudah juga pernah sering-sering lihat podcast kita. Jadi ini kebetulan waktu kita sosialisasi di Pegayaman, kita juga satu tim nih. Saya dengan Bu Bunga selaku host di sini ya, sahabat podcast, bersama dengan Bapak Ansor selaku ketua PPDB. Kita mengadakan silaturahmi plus kunjungan di sekolah di Pegayaman itu, yaitu MTS Al Iman dan SMP Maulana. Ya alhamdulillah mereka
menyambut dengan sangat antusias dan luar biasa. Terakhir kami melakukan sosialisasi di MTS Martatilah, Bu. Iya. Terakhir kita melakukan sosialisasi di MTS Martatilah. Ya, mudah-mudahan sejauh ini upaya kita dalam mensosialisasi di beberapa sekolah ya ada yang nyantol, dan grafik untuk tahun ini jumlah siswa atau calon siswa baru jauh lebih meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Kita berharap dan berdoa bersama, dan harapannya yuk semua sahabat podcast yang adik-adik yang dari SMP maupun MTS ya. silakan merapat menorehkan prestasi di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Ya itu, Bu. Oke. Saya kembalikan penjenengan lagi. Iya. Nah, ini ikhtiarnya sudah sangat luar biasa sekali ya, kita melakukan sosialisasi ke berbagai sekolah. Nah, terakhir ini kita di MTS Martatilah ya, Pak ya. Yeah. Akan ada lagi sosialisasi berikutnya di sekolah mana? Oke, mantap. Insya Allah, Bu, kita akan mengadakan sosialisasi berikutnya. Ini mudah-mudahan ya bukan yang terakhir ya. Hanya mungkin dalam rel kita untuk memplanning sosialisasi itu, harapan kita itu selain di sekolah swasta, kita pun ingin di sekolah negeri sebenarnya. Hanya saja kita beberapa kali sosialisasi yang berjalan ini kita akan mengunjungi ke sekolah yang berbasis swasta. Ya, ini yang terakhir kita ke SMP Mutiara. Kebetulan SMP Mutiara ini terletak di wilayah Buleleng saja, di depan RSUD Buleleng. Ya, dekat-dekat sini. Dekat sini. Ya, ini adalah sosialisasi yang insya Allah adalah agenda yang ya mudah-mudahan bukan terakhir sebenarnya. Mungkin ada lagi, mungkin wacana dari tim PPDB, mungkin ada sosialisasi, karena kita masih membuka peluang PPDB sampai bulan Juni dan Juli. Jadi perlu diketahui sahabat podcast, khususnya adik-adik SMP maupun MTS dimanapun berada, kita masih membuka PPDB di tahun 2023-2024 ini dengan banyak door prize. Wah, ibaratnya apa? Potongan-potongan yang sangat menarik, Bung Ge. Jadi bagi kalian yang ingin kemari sebelum bulan April berlalu, banyak potongan yang bisa kalian dapatkan ya. Potongan dari uang gedung ataupun potongan dari SPP. Ya, jadi silakan kalian bisa melihat info-infonya itu dari flyer yang kita sudah sering kita blow up, kita expose, kemudian juga saat-saat sosialisasi sudah kita sampaikan gitu, Bu. Nah, untuk sahabat podcast, ini detail keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari segi biaya, potongan biaya itu sudah dijelaskan oleh Bapak Answer sebelumnya di beberapa episode ke belakang. Nah, itu bisa diputer lagi ya, bisa didengerin lagi podcastnya di sana. Banyak keuntungan yang nantinya akan didapatkan oleh adik-adik yang mau melanjutkan ke SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Wah, nah menurut Bapak ini apa salah satu, karena banyak ya faktor penariknya di sini ya Pak ya untuk bisa siswa bersekolah di sini. Salah satunya yang menurut Bapak paling TOP BGT banget nih, faktor penariknya untuk bisa adik-adik bersekolah di sini, kita punya apa, Pak? Coba Bapak jelaskan, walaupun saya sudah tahu sebenarnya ya. Oke, ya. Jadi kalau ada semacam warung atau swalayan atau mungkin restoran, Bu ya, kalau di situ ada makanan yang sangat enak, pasti akan menjadi dikunjungi kembali atau mungkin nagih, Bu ya. Kalau kita di adik-adik di instansi atau khususnya di sekolah ini, biar kesini akhirnya bikin suasana senang dan nyaman, pastinya ada dong. Jadi yang sering kita sampaikan adik-adik semuanya atau sahabat podcast dimanapun berada, di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja itu di tahun ini atau di 2 tahun kebelakang ini, kita selain ada ekstra wajib, Bu ya, dan ini ada tambahan ekstra yang kita godok, dan ini mudah-mudahan menjadi harapan besar kita agar dengan ekstra ini juga akan menggait banyak siswa yang akhirnya ya naksir ke sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Ya, ekstra ini adalah ekstra aeromodeling, sahabat. Nah, ekstra aeromodeling ini adalah ekstra kedirgantaraan dari Angkatan Udara yang kemudian siswa-siswa kita dibekali untuk bagaimana membuat semacam miniatur pesawat yang, Bu ya, yang kemudian dikendalikan oleh remote control, dengan kita rakit bisa terbang. Pastinya ada yang membina. Kebetulan yang membina ini sudah spesial di bidangnya. Beliau adalah Pak Dodi Irianto. Nah, itu. Jadi ini adalah ekstrakurikuler yang sangat asik, yang mungkin adik-adik mungkin penasaran ya, silakan bisa
bisa lihat di podcast sebelumnya. Iya. Tapi kalau lebih penasaran lagi, gabung aja di Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Iya. Oh ya, perlu diketahui juga Bu, ekstra kita yang wajib itu kan ada ekstra BTAKI, kemudian ekstra kurikuler Tapak Suci, kemudian apa Hizbul Waton atau kepanduan, kemudian apa PMR, dan ekstra yang tambahan yang 2 tahun ke belakang kemarin ini lagi kita godok, dan ini menjadi juga hal yang unik, dan ekstra ini adalah satu-satunya di sekolah kita, ekstra aero modeling itu. Jadi ya mudah-mudahan ini menjadi hal yang sangat menonjol dan asik ke depannya nanti. Itu kurang lebihnya Bu. Oke, benar sekali ya. Terus selain di SMA Muhammadiyah ini kita bisa mengeksplor dalam bidang akademik, tetapi non akademik juga. Dan untuk ilmu-ilmu BTAKI, PAI itu kita ada programnya seperti hafalan juz 28, 29, 30, dan insya Allah nanti yang adik-adik yang bersekolah di sini tidak hanya diajarkan dalam hal-hal akademik saja gitu ya, tetapi bekal kita baca tulis Al-Quran kita insya Allah di sini akan diajarkan dengan baik dan tidak lepas hafalannya, dan juga kemampuan kita untuk mengeksplor diri di non akademik seperti di beberapa ekstra tadi insya Allah nanti akan didampingi oleh tutor-tutor yang atau oleh pengajar-pengajar yang memang berpengalaman di bidangnya. Nah, kalau yang penasaran dengan apa itu aero modeling, bisa di searching lagi di pencarian podcast kita. Waktu itu sempat alhamdulillah sempat Pak Dodi sebagai pembina ya aero modeling yang menjadi narasumbernya. Jadi nanti bisa di lihat lagi, bisa ditonton lagi. Nah, insya Allah semoga usaha kita ini bisa membuahkan hasil yang baik. Amin. Kita sama-sama kawal begitu ya Pak. Nah, ini mungkin pertanyaan kalau tentang PPDB, harapannya ini bagaimana Pak? Siswa-siswa yang bergabung ini harapan Bapak ke depannya seperti apa? Oke. Untuk tahun ini bagi siswa kita yang sudah istilahnya bergabung atau belajar bersama, berkiprah di Sekolah SMA Muhammadiyah 2 Singaraja bersama kita, harapan besarnya adalah tetap tekad untuk terus belajar, kemudian torehkan prestasi sebaik mungkin, kemudian buatlah sehebat mungkin diri kalian, kemudian majukan ilmu kalian, dan bawalah nama harum sekolah ke luar agar sekolah kita selain baik dan bangga untuk kita sendiri, juga bangga bagi kalian semuanya secara umum. Ya, itu kurang lebihnya Bu, harapan secara umumnya. Yang jelas untuk yang adik-adik yang ingin kemari atau ingin bergabung bersama kita, yang jelas kami juga tidak terlalu bermuluk-muluk. Kita berharap ketika kalian nanti akan bergabung di sini, kita menorehkan prestasi bersama-sama, belajar, kemudian kita layani dengan sebaik-baiknya. Kita sebagai guru melayani kalian dengan sebaik-baiknya, kalian sebagai murid memberikan yang terbaik untuk diri kalian sendiri dan bagi kita semuanya. Itu kurang lebihnya Bu. Wow, Masya Allah, luar biasa sekali. Intinya di sini kita sama-sama saling bekerja sama begitu ya, untuk menghasilkan hal-hal yang baik, menghasilkan hal-hal yang positif baik dari gurunya dan siswanya. Semoga nanti adik-adik yang bergabung di sekolah kita dapat menjadi keluarga yang utuh kita nanti ini. Amin. Nah, ini pertanyaan terakhir sebelum kita tutup Pak Fajar. Kemarin ceritanya saya sempat ngobrol nih di episode yang ke-24 bersama Salsa dan juga Nana, karena mereka akan melakukan musyawarah ranting yang akan dilaksanakan insya Allah itu di tanggal 4 dan 5 Maret 2023 untuk memilih ketua PRIPM yang baru. Karena Salsa bulan ini Bu ya, sudah masuk bulan ini. Wah, ini seru, hari Sabtu beberapa hari lagi gitu ya. Nah, karena Salsa ini sudah kelas 12 dan dia bahasanya kemarin saya sudah harus dilengserkan Bu. Ya, betul. Ya, jadi maksudnya bukan ingin dilengserkan. Iya, bukan dilengserkan dalam hal maksudnya itu masa baktinya atau masa jabatannya
masanya sudah habis dan Ya. digantikan oleh generasi berikutnya. Betul. Nah, pertanyaan saya ke Pak Fajar ini, apa harapan Bapak kepada nantinya Ketua Umum PRIPM yang akan terpilih ini? Baik, harapan kita bersama tidak hanya saya saja selaku dari guru dan bagian dari kehumasan dan beberapa guru pastinya sebagai pembina kalian untuk khususnya anak-anakku tercinta di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja. Siapapun yang terpilih nanti menjadi ketua PRIPM ke depannya yang akan kita gelar di dalam Musran 3 Iya, yang kemudian Musran. nanti di satu Ahad ya Bu ya. Iya. Minggu ini sepertinya Iya, nggih? minggu ini. Jadi apa yang program-program yang pada saat yang sudah berjalan di tahun-tahun sebelumnya tetap dipertahankan, bila perlu ada terobosan. Dan di bagian divisi-divisi atau bidang-bidang seperti bidang apa aja ini? ASPU, Iya, KDI, terus iya. pengkaderan, kemudian bidang macam-macam nggih, bidang Iya. kendaraan ataupun apa itu di ASPU, KDI, kader dan lain sebagainya di dalam IPM itu. Bagi yang masih dulu di tahun sebelumnya masih melempem, melempem ini istilahnya masih surut, jadi Surut. belum jos gitu, Iya. harus kerja timnya harus lebih solid Iya, lagi. Jadi kalau kemarin-kemarin mungkin harusnya di bidang KDI ada 5 orang tapi yang satu tangguh jalan sendiri, kemudian ada kerjaan-kerjaan diambil sendiri. Harusnya untuk di tahun ini di 5 orang harus semuanya kerja tim. Jadi biar sama-sama enak, tidak canggung kerjanya, biar lancar semua program dijalankan dengan baik. Jadi lebih solid lah intinya seperti itu. Lebih solid, semangatnya lebih barengan. Ya, itu aja Bu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Fajar. Ini menyuarakan harapan kita bersama yang disampaikan oleh Pak Fajar ya. Jadi semoga nanti ketua yang terpilih amanah dan dapat memberikan hal-hal atau program-program yang baik dan positif dan bermanfaat bagi seluruh siswa yang ada di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini. Oke, nah terima kasih banyak ini Pak Sama-sama, Fajar Ibu. telah Ya. mengganggu waktunya. Sehat selalu, lancar Amin. sosialisasinya ke berbagai sekolah. Amin. Dan insya Allah ditunggu kabar baiknya ini ya Pak ya. Ya, amin. Oke. Oke, nah sahabat podcast, terima kasih telah menonton, mendengarkan dan menyimak apa yang telah kami bicarakan. Walaupun tidak lama, insya Allah apa yang diberikan sangat informatif begitu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya dan sampai jumpa lagi di podcast episode setelah ini, yaitu episode yang ke-26. Mohon maaf atas kesalahannya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh.